Baik, um, baik yang kami hormati Bapak Ketua Senat Poltekkes Kemenkes Palu, yang kami hormati segenap jajaran ketua jurusan, Bapak Ibu dosen yang kami cintai dan muliakan, serta hadirin sekalian. Pertama-tama, patutlah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena yang dengan kebersamaannya, dengan izinnya, sehingga pada hari ini kita semua diberikan kesehatan, kemampuan, dan kesempatan untuk menghadiri sebuah acara yang sangat luar biasa ini, yaitu Disnatalis ke-19 Poltekkes Kemenkes Palu. Saya selaku alumni Poltekkes Kemenkes Palu merasa sangat berbahagia sekali pada hari ini saya bisa menyapa kembali guru-guru saya, ya, Bapak Ibu dosen, ya. Karena bagaimanapun juga tempaan Bapak Ibu semua yang menjadikan paling tidak kehidupan saya sampai saat ini, ya, saya tidak pungkiri mungkin tidak pernah saya ungkapkan, tapi Bapak Ibu dosen semua, terima kasih, ya, untuk semua ilmunya. Dan hari ini saya bahagia sekaligus sedih karena beberapa orang tua saya, dosen saya, mungkin sudah tidak bersama kita. Ada Pak Made, ada Pak Malik. Saya dulu SPK Poso ditempa sama mereka semua, sehingga hari ini saya bisa seperti inilah karena tempaan di masa lalu. Karena itulah saya setiap kesempatan saya mengingatkan kalau ada kebaikan saya, itulah kebaikan dari guru saya juga. Ya, mohon maaf ya, saya begitu bahagia hari ini saya bisa menyapa Bapak Ibu dosen. Dan juga izinkan saya mewakili semua alumni menyampaikan terima kasih ini. Mungkin kami tidak bisa hadir, tapi jujur saya mewakili semuanya. Terima kasih untuk kesabaran, ilmunya, cinta kasihnya sampai kami bisa sampai detik ini bisa seperti ini. Saya tidak hanya menjadi perawat seperti umumnya perawat, tapi saya bisa mencapai satu titik yang luar biasa dalam kehidupan saya. Bisa menjadi pembicara nasional, bisa bahkan menjadi pembicara internasional. Bahkan saya diminta untuk hadir di banyak kesempatan, ya, mengisi pelatihan, memberikan support dan sebagainya. Dan saya katakan semua itu saya dedikasikan bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk dosen-dosen saya, terkhusus untuk kampus saya tercinta, Poltekkes Kemenkes Palu. Terima kasih sekali lagi untuk semua kebaikan Bapak Ibu semua. Baik, di kesempatan yang sangat berbahagia ini, ya, saya tidak tahu harus mulai dari mana, tapi saya diskusi dengan Pak Fadli. Saya menyampaikan apa tadi yang telah disampaikan oleh beberapa dosen-dosen saya. Mungkin saya mewakili orang yang sudah alumni yang sudah ada di lapangan. Apa sih yang bisa kita lakukan? Hari ini saya menggunakan sebuah baju kaos, namanya tulisannya, ya, Togetherness Toward Greatness, bahwa kita tidak mungkin bisa mencapai sebuah pencapaian besar dengan berjalan sendiri saja, tapi kebersamaan itu akan membawa kita pada pencapaian besar. Guru saya mengatakan bahwa jika Anda ingin berjalan jauh, jika Anda ingin berjalan cepat, maka berjalanlah sendiri. Tapi jika ingin Anda berjalan jauh, Anda harus terbersamai, Anda harus bersama-sama. Maka kalau kita melihat peran kampus saat ini, tidak luput jika ingin mencapai sebuah pencapaian besar di masa mendatang, maka terutama tentu untuk alumni-alumninya, tidak hanya bisa mengandalkan proses yang ada di pendidikan, tapi juga harus bisa melibatkan para alumni yang nanti bisa menjadi penguatan. Dan kami pun merasa bahwa saya begitu diundang untuk hadir pada kesempatan ini, juga sekaligus saya menyampaikan bahwa jika sekiranya ada sesuatu yang bisa kami bagikan untuk kampus, yang bisa kami dedikasikan untuk kampus, untuk adik-adik kami, maka saya dengan senang hati bisa memberikan itu.
anytime, kapanpun ya. Bapak Ibu, guru-guru saya semua, apa yang ingin saya mungkin memberikan, terutama buat teman-teman ataupun para junior kami atau adik-adik kami, bahwa proses pendidikan ini kan sudah bertransformasi, tidak hanya sekedar proses teaching dan juga proses training, tapi juga harus sudah lebih mengarah kepada sesuatu yang sifatnya mentoring dan juga coaching. Saya menemani di banyak kesempatan, di antaranya tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Selvi, misalkan juga dari Kajur Gizi dan juga Ibu dari Bidan. Saya beberapa tahun terakhir ini menemani beberapa dinas kesehatan dalam upaya untuk memerangi stunting. Jadi di Luwu Utara kami terlibat untuk mengembangkan satu program namanya ANC Hipnoterapi, dan syukur ANC Hipnoterapi ini menjadi salah satu program inovasi tingkat nasional, dan saya salah satu tim yang terlibat di sana. Ya kebetulan saya memang punya kompetensi dalam hipnoterapi. Kemudian juga ANC Hipnoterapi, kemudian stunting, bahkan saat ini kami sudah di Provinsi Sulawesi Selatan, kami sementara program ANC Hipnoterapi juga dikembangkan di semua kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Nah, mungkin suatu saat nanti kalau memang dirasa ada kompetensi kami yang bisa kami bagikan untuk kampus, ini sangat-sangat bisa untuk kami bagikan. Kemudian yang lain juga saya berdiskusi dengan beberapa dosen, dan ini hasil yang kami lihat di lapangan, bahwa hari ini banyak kampus yang galau. Saya tidak tahu bagaimana Poltekkes Palu. Tapi banyak kampus yang galau. Galaunya apa? Karena banyak semangat mahasiswanya ini tidak bersemangat belajar, tidak memiliki passion untuk belajar. Ditambah lagi ketika mereka selesai kuliah, itu banyak yang gamang karena dia tidak bisa bekerja. Bahkan kita saksikan banyak tamatan-tamatan pendidikan kesehatan, ya perawat, bidan, gizi, pada akhirnya menjadi tenaga sukarela di Fasiankes. Dan saya pikir sebuah kemunduran. Kenapa kemunduran? Karena proses pendidikan kita 4 ataupun 5 tahun itu hanya bisa sampai pada level, yaitu namanya level what to know, hanya sekedar untuk mereka tahu, tapi tidak sampai pada level how to do. Nah, tentu akan lebih baik ketika kedepannya adalah transformasi pendidikan kita sampai ke level how to do. Bagaimana lulusan nanti betul-betul bisa melakukan sesuatu setelah dia tamat kuliah. Nah, dalam perjalanan waktu saya ketemu banyak guru-guru juga. Ternyata yang level lebih tinggi adalah bukan hanya what to do, tapi adalah what the benefit. Bahwa lulusan kita tidak hanya cukup dia tahu, dia bisa mampu melakukan sesuatu, tapi pada satu level di mana bahwa mereka bisa melakukan sesuatu dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Sehingga proses pendidikan kedepannya adalah pada satu level di mana teman-teman ini itu betul-betul ketika dia selesai, dia sudah bisa melakukan sebuah benefit yang besar buat seluas-luasnya kehidupan tentunya. Dan ini tentunya kami juga sebagai alumni ini memiliki peran untuk bisa mendukung Poltekkes Palu, ya, sehingga kedepannya teman-teman kami atau junior kami kedepannya bisa lebih siap menghadapi dunia kerja. Karena saat ini angka pengangguran begitu masih sangat tinggi sekali, dan kita sadari betul bahwa tamatan pendidikan saat ini seperti disampaikan Menteri Pendidikan bahwa tidak menjamin bahwa seseorang bisa mendapatkan pekerjaan. Maka apa yang bisa kami sampaikan kesempatan adalah saya mewakili alumni. Sekiranya mungkin dibutuhkan untuk bisa sharing, ya, mentoring ataupun coaching untuk bagaimana berkontribusi untuk kampus ini, terutama untuk bisa membantu mencapai visi misi kampus ke depannya, maka saya menyampaikan bahwa kami dengan senang hati siap untuk berkolaborasi. Dan Bapak Ibu dosen, guru-guru saya semua, 3 tahun terakhir pun saya menemani beberapa kampus di Makassar untuk persiapan uji kompetensi. Di salah satu kampus di Makassar, 3 tahun lalu sebelum kami membersamai kampus ini, dalam satu program namanya Spiritual Coaching. Jadi angka kelulusannya setiap kali UKOM itu 30%. Maka kami masuk naik sampai 70%. Kemudian naik 90%. Tahun ini yang UKOM kemarin di salah satu kampus itu naik sampai 91%. Di salah satu kampus besar di Makassar juga,
Itu naik sampai kemarin dari di bawah 50 sampai bisa naik 66%. Ada satu program yang kami tawarkan namanya spiritual coaching. Kenapa? Ini penting untuk kita masuk pada sesi spiritual coaching. Kenapa? Yang saya pelajari bahwa dalam hal memotivasi seseorang, ya harus bisa kita menemukan sebuah motivasi yang besar. Kalau Anthony Robbins, seorang tokoh pemberdayaan manusia yang terkenal di dunia, mengatakan our energy comes from our energy comes from our mission, ya. Energi kita, kekuatan kita itu akan bergantung pada seberapa besar misi hidup kita, seberapa besar tujuan yang akan kita capai. Maka dalam kajian-kajian pun pendidikan itu disampaikan bahwa minimal ada 3 hal yang harus menjadi misi ataupun motivasi seseorang untuk belajar. Yang pertama adalah material, yang kedua adalah sosial, yang ketiga adalah spiritual. Nah, yang mungkin kedepannya perlu dikaji ataupun bagaimana proses pendidikan di kampus-kampus ini, di mana mahasiswa itu diproses sehingga bisa menemukan 3 potensi utama ini, 3 motivasi utama, yaitu tidak hanya sekedar material, sosial, tapi juga sampai level spiritual. Tentu spiritual adalah bukan soal ritual, tapi bagaimana dia hidup, dia menjadi seorang manusia yang bermanfaat untuk seluas-luasnya kehidupan. Dan alhamdulillah sejauh ini saya belajar dari banyak guru. Selain ilmu yang saya dapatkan waktu di kampus dulu, juga saya terus ketemu banyak guru, sehingga alhamdulillah sampai saat ini kami membersamai di banyak kampus di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan itu mungkin di kesempatan ini saya menyampaikan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dosen-dosen saya, Bapak Ibu yang telah menempa saya sampai saya bisa menjadi seperti ini. Dan saya katakan kebaikan-kebaikan yang saya akan lakukan di sisa usia saya dedikasikan untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk sepenuh cintanya buat kami semua, ya. Yang kedua adalah sekiranya ada sesuatu yang bisa kami bagikan, kami berikan untuk kampus tercinta, kami siap untuk memberikan kontribusi terbaik kami. Apapun itu, demi orang tua kami, demi guru-guru kami, dan demi kampus tercinta, dengan senang hati kami siap untuk berkontribusi yang seoptimal mungkin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Jayalah Poltekkes Kemenkes Palu. Dari saya, Muhlis Katili, alumni tahun 2003. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.